Pungli. Oh, pungli. Malangnya nasibmu semalang nasib wong cilik. Kalau gue duga sih ya, aksi pungli yang dilakonin para preman dan karyawan bongkar muat itu cuma sebuah pengalihan. Pengalihan. Tahu nggak maksudnya pengalihan? Pengalihan itu sebuah trik supaya aparat yang mau beraksi mereka tertahan dulu di lapangan. Dan para pejabat pelabuhan yang sudah mengetahui aksi tersebut lewat CCTV atau karyawan lapangan, dengan secepat kilat pejabat pelabuhan langsung mengamankan barang bukti untuk jaga-jaga seandainya aparat mengacak-acak tempat kerja mereka. Itulah pengalihan. Dan trik pengalihannya cukup terbukti, bro. Cukup terbukti. Kepolisian disibukkan mencari dan mengejar para pelaku pungli yang ada di lapangan. Para pelaku pungli adalah kuli bongkar muat dan para preman. Punglinya recehan, ya sebanyak operasi tangkap tangan yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Dan karena saking sibuk ya mengejar pungli yang recehan tentunya, ya, kepolisian gak sempat lagi untuk gerobak kantor pelabuhan seperti zaman dulu 5 tahun yang lalu. Itulah trik pengalihan. Sopir kontainer di kawasan pelabuhan Tanjung Priok kini bisa bernafas lega. Seusai mengadu ke Presiden Joko Widodo soal premanisme dan pungutan liar Kamis kemarin, hari ini sebanyak 49 preman ditangkap tim gabungan dari Polres Metro Jakarta Utara dan Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka ditangkap di beberapa titik di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah barang bukti disita polisi, diantaranya uang tunai dan alat komunikasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebut, para tersangka yang ditangkap mempunyai peran masing-masing saat melakukan aksi premanisme di setiap pos yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Pelaku premanisme di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok juga melibatkan pihak pegawai keamanan hingga operator pelabuhan. Dalam setiap aksinya, para pelaku pungli terhadap para sopir truk bisa meraup hingga 6,5 juta rupiah. Jadi total itu sekitar di GFC ini, di Fortune ini sekitar 13.000. Satu hari itu 13.000 per satu kendaraan. Satu hari itu bisa 500 kendaraan kontainer. Coba dikalikan. Ya, sekitar 6,5 juta yang harus dikeluarkan oleh para sopir-sopir. 7 dari 49 pelaku pungli ditangkap polisi pada Kamis malam. Ketujuh pelaku yang merupakan operator kren peti kemas di pelabuhan ditangkap persis di lokasi saat Presiden Jokowi berdialog dengan para sopir truk kontainer. Sejumlah barang bukti berupa uang hasil pungutan liar dari para pelaku sebesar Rp1.100.000 diamankan polisi. Tadi malam tim langsung berhasil mengungkap upaya pemalakan dan premanisme terhadap para pengemudi truk kontainer di JICT. Dari 7 pelaku ini, barang bukti yang kita berhasil sita cukup banyak, Rp1.200.000 uang yang masing-masing memang sudah kita temukan berada di dalam botol aqua kosong dan kantung kresek plastik yang memang sudah disiapkan oleh para pelaku. Sebelumnya, para sopir kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mengeluhkan premanisme dan pungutan liar atau pungli yang kerap terjadi kepada Presiden Joko Widodo. Para pengemudi kontainer mengungkapkan kerap menjadi sasaran premanisme dan pungutan liar di sejumlah depo pelabuhan. Dan kami menduga bahwa para driver kontainer sudah cukup sering mengeluh dan juga melapor hal-hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Dan kami juga yakin kepolisian yang ada di sekitar TKP, ingat bro, pasti mengetahui adanya aksi pungli
dan premanisme. Karena itu bukanlah hal yang baru di sebuah pelabuhan, apalagi pelabuhan sekelas Tanjung Priok. Tapi sekali lagi, Polri itu hanya mampu bergerak cepat jika mendapatkan perintah langsung dari atasannya, yaitu Presiden. Jadi dugaan kami, Polri hanya mau bekerja jika mendapatkan perintah dari Presiden dan bukan perintah dari para driver. Begitulah kira-kira kuatnya dugaan kami. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Polri adalah aparat negara. Tahu kan artinya aparat negara? Tahu kan? Aparat negara itu bekerja sesuai perintah dari negara dan bukan perintah dari para driver. Mungkin Listio takut dipecat Jokowi jika tidak langsung bergerak pada saat itu juga. Seusai mendengarkan keluhan para sopir kontainer, Presiden Jokowi pun langsung menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia memerintahkan Kapolri agar menangkap para pelaku pungli dan preman di Tanjung Priok. Banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Di Fortune, di MPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Polisi hingga kini masih mendalami dan memburu pelaku lain terkait pungutan liar terhadap para supir kontainer di JICT Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tim Liputan Kompas TV. Mungkin terkadang gue berpikir, apakah cuma pungli yang dilakukan para wong cilik doang yang bikin negara ini rugi? Atau mungkin cuma itu doang kemampuan Jokowi dalam berantas pungli? Pungli yang recehan. Ya kita anggaplah segitu doang kemampuannya Jokowi. Ya pemirsa, lantas seperti apa kondisi terkini pasca penangkapan pelaku pungli? Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera Hanil Revalino dari kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Nadia, adakah pelaku lainnya yang kembali ditangkap setelah 49 orang dinyatakan sebagai tersangka dalam hal ini? Eliza dan juga pemirsa, terakhir pihak kepolisian kembali melakukan penangkapan terhadap 7 orang pelaku pemungutan liar yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga saat ini memang itu sudah termasuk ke dalam total terakhir adalah sebanyak 49 pelaku pemungutan liar yang juga merupakan karyawan ataupun dari pelabuhan ataupun juga premanisme begitu yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan tadi kami juga sudah mendapatkan informasi begitu dari rilis yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa untuk informasi dari ke-49 tersangka tersebut ini merupakan karyawan dari pelabuhan ataupun juga operator crane, juga sebagian adalah preman yang memang ini seperti ada jaringan begitu yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di mana untuk pengamanan ataupun penegakan ini adalah tindak lanjut begitu dari sebelumnya Presiden Joko Widodo melakukan telepon langsung begitu kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, di mana sebelumnya Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan dengan sejumlah sopir yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, di mana pada saat itu juga para sopir langsung melaporkan bahwa selama ini di kawasan Tanjung Priok sering terjadinya pemungutan liar oleh pihak pelabuhan ataupun dari preman yang ada di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Disampaikan juga bahwa untuk pungutan yang dikutip begitu sejumlah uang adalah sebesar Rp5.000 sampai dengan Rp20.000
di mana ini adalah untuk memperlancar proses bongkar muat barang di kontainer, dan apabila memang sejumlah sopir ini tidak memberikan uang, maka untuk proses bongkar muat barang juga akan dipersulit atau diperlambat. Dan untuk motif pemungutannya ini memang cukup unik, di mana para operator krain ini meletakkan wadah plastik ataupun juga botol plastik begitu di badan alat krain, dan pada saat itu ketika para sopir sudah memberikan uang atau meletakkan uang di dalam plastik tersebut, maka para operator krain akan memperlancar proses angkat bongkar muat yang akan dilakukan begitu. Dan pagi tadi memang sudah dilakukan juga penyitaan sejumlah barang bukti, salah satunya adalah wadah plastik yang dilakukan sebagai tempat uang, dan selain itu juga telah disita uang sebesar Rp1.287.000. Sampai saat ini Eliza dan juga pemirsa, pihak kepolisian masih memeriksa para ke-49 tersangka secara intensif. Tentunya ini juga untuk membongkar seperti apa jaringan pemungutan liar ataupun premanisme yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Eliza. Nadia, lalu aksi premanisme dan juga pungli ini sebenarnya sudah berapa lama terjadi di sana, Nadia? Tentunya bagaimana upaya aparat keamanan hingga pengelola depo kontainer selama ini? Ya, memang benar sekali bahwa untuk aksi pemungutan liar sebenarnya sudah lama terjadi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sejumlah sopir, untuk pemungutan liar ini memang sudah lama sekali terjadi, Eliza, dan bahkan mereka mengatakan bahwa bisa menguras sekitar 10% begitu dari tarif mereka sekali jalan untuk menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka memang sejumlah pihak ataupun juga sopir ini mengapresiasi begitu atas ketegasan ataupun penegakan yang dilakukan saat ini, dan tentunya mereka berharap untuk proses ini selalu agar tetap ditegakkan begitu. Bahkan juga sejumlah pihak berharap agar penegakan pemungutan liar yang terjadi di pelabuhan ini tidak hanya dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, namun juga di sejumlah pelabuhan yang ada di daerah di seluruh Indonesia. Eliza. Baik, Nadia, terima kasih atas informasi Anda, dan pemirsa, Nadia Hutagalung serta Hanil Revalino melaporkan langsung dari kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Tapi setidaknya kita apresiasi lah Jokowi mau memberantas pungli, walaupun cuma pungli recehan, daripada enggak sama sekali, ya bro. Tapi bukan berarti Jokowi tidak mau menyikat pungli tingkat tinggi seperti zaman dulu 5 tahun yang lalu, ya bro. Pungli yang dilakukan oleh para kerah putih, ya mungkin dikarenakan ilmu pengetahuan dan SDM aparat Polri masih sangat minim, seminim anggaran. Ingat kan? Kalau minim anggaran, jadi ya kerja sesuka hatinya bro, gitulah istilahnya. Kalau menurut gua, kalau basmi pungli itu harus dari akar, jangan dari batang, ranting, apalagi dari daunnya. Ya bro, akarnya kita racunin, terus kita cabut, beres dah. Ya. Kalau cuma berantas pungli recehan mah gua juga bisa bro. Ya. Gampang tuh mah. Gak perlulah sampai turunin Polri. Belum lagi yang di luar, premanisme yang ada di luar itu, anak-anak jalanan, mulai dari Pak Oga sampai sengaja macet, dibuat macet kemudian harus membayar, diketok-ketok. Ini yang sering terjadi, yang sering viral di media sosial. Ini juga diamankan semuanya, mereka semuanya. Saya katakan ini baru di permukaan. Sebelumnya status dari seorang sopir truk kontainer menjadi ramai dan viral. Sopir truk tersebut berharap statusnya terbaca oleh Presiden Jokowi karena kerap pulang tak pernah membawa uang yang akhirnya dimarahi oleh istri. Kita langsung ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Di sana ada reporter kami Vito Erlangga. Vito, bagaimana suasana di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sore ini?
Ya, baik Latif dan pemirsa, dapat kami laporkan untuk kondisi terkini di Pelabuhan Tanjung Priok pada sore hingga petang kali ini. Suasana perniagaan ataupun bongkar muat dari para sopir truk kontainer ini masih terus berlangsung, dan kami juga tadi sempat melakukan penelusuran ke dalam area Pelabuhan Tanjung Priok, yang mana kami belum melihat ataupun tidak melihat adanya aksi pungutan liar atau pemalakan yang biasanya terjadi di sejumlah titik di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini disinyalir lantaran petugas kepolisian melalui instruksi dari Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo saat ini tengah gencar melakukan pengusutan terkait dengan adanya kasus premanisme dan pungutan liar yang acap kali terjadi di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi keresahan sejumlah supir truk. Bikin malu aja kali bro, cuma sapu bersih pungli yang recehan doang sampai nurunin Polri. Ya. Coba kita tanya ke semua anggota Polri, bangga nggak mereka nangkepin pungli yang recehan? Tapi kalau mereka benar-benar bangga, wah berarti sudah gawat. Kagak kena dah kalau gitu mah. Kagak kena bro. Sekali lagi bro, kalau cuma ngejar pungli recehan, nggak perlu kali ngabur-ngaburin APBN. Cukup tugasin gua aja dah, nih. Tugasin aja gua. Kasih aja gua ketoprak 2 bungkus. Sama es cendol 5 gelas, ya. Pasti gua basmi semua pungli yang recehan. Gampang kali. Pungli recehan mah dibasmi. Jadi intinya bro, ya, malu dikit ngapa bro, ya, budayakan malu dong, ya, jangan budayakan bangga, oke? Paham kan maksudnya? Salam bekicot, salam pungli, salam dari wong cilik.